Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjalani Ramadan ini insya Allah dengan baik. Dan kita sudah hampir berada di dalam Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Di mana 10 hari terakhir ini memiliki momentum yang lebih istimewa dibandingkan yang sebelumnya. Biasanya para sahabat itu sudah mulai merapat ke masjid, ingin merasakan ya detik-detik akhir Ramadan itu pada rumah Allah. Dan biasanya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada Ashrul Awakhir itu geser tempat tinggalnya dari rumah ke masjid. Ya, mudah-mudahan ya kita masih berkesempatan ya, meskipun tidak bisa seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah ya, 100% berada di masjid ya. Minimal kita ada waktu-waktu tertentu di dalam masjid ya. Seperti kajian kita di Sabtu yang lalu, apakah malam ya, dini hari, apakah ba'da subuh sampai syuruk, apakah antara waktu sholat dengan waktu sholat ya, asar hingga maghrib atau maghrib hingga isya atau asar sampai isya ya. Ini waktu-waktu yang mungkin ya, kita masih bisa laksanakan ya, kalau toh kita tidak bisa bergeser untuk sementara waktu tinggal di masjid. Tapi mudah-mudahan ya paling tidak 1 hari ya kita bisa melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita mesti mempersiapkan dengan baik ya, mungkin tidak bisa serta-merta apalagi yang masih aktif bekerja, ya, mempersiapkan waktu mungkin dengan cuti ya. Nah, ini bagaimana i'tikaf kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Kita tahu bahwa puasa yang kita lakukan itu insya Allah akan memberikan banyak manfaat buat kita. Ya. Nah, sedikit saya akan mengulas, ya meskipun ini pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi ada baiknya kita merefresh ya, bagaimana puasa bagi apa? Bagi kesehatan kita. Ya. Bahwa ternyata memang puasa itu sehat, ya puasa itu sehat. Caranya cara yang sehat karena di dalam puasa itu Allah memang sangat memperhatikan ya kesehatan. Jadi puasa itu tidak diperintahkan dengan semena-mena, tetapi puasa itu diperintahkan dengan memperhatikan banyak hal, antara lain memperhatikan kesehatan. Ini sesuai dengan maksud adanya agama yang Allah turunkan, ad-dinul Islam, ya, lissolahil ibad, ya, untuk kebaikan manusia.
dunyahum wa ukhrahum, dunianya maupun akhiratnya. Nah, termasuk puasa ini ya, untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Dua-duanya dapat. Ya, kedua kebaikan itu akan kita dapatkan. Nah, ini sedikit mengulang saja, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa puasa tidak diperintahkan dengan semena-mena. Kalau sakit, wa man kana maridon aw ala safar, ya, atau berada di dalam perjalanan, seperti Ustadz Sairi ini saat ini sedang di dalam perjalanan agak jauh dari tempat tinggal beliau, Palangkaraya. Sebenarnya secara syar'i, ya, ini bisa faidatu min ayyamin ukhor, digantikan pada hari yang lain. Tetapi barangkali karena perjalanan pada saat ini tidak seberat perjalanan pada zaman Rasulullah, ya, karena ada kewajiban untuk mengganti pada hari yang lain, maka berpuasa kalau itu memang kuat, ya, itu biasanya lebih dipilih. Ya. Jadi Ustadz Sairi mungkin meskipun dalam safar, dalam perjalanan, tetap berpuasa. Tetapi secara syar'i itu boleh untuk tidak berpuasa. Demikian juga untuk apa? Untuk wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Kemudian Bapak sekalian, cara kita berpuasa pun itu juga diberikan tuntunan supaya kita tetap sehat. Ya, antara lain, Nabi kita bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus suhur. Ya. Umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Bapak-Ibu sekalian, ini dosis puasa itu sudah ditetapkan sedemikian rupa, dosis idealnya itu mulai subuh ya sampai maghrib. Itu dosis idealnya. Sehingga di luar itu kita bisa melakukan kegiatan makan minum untuk apa? Untuk asupan energi kita. Dan mengakhirkan sahur itu artinya apa? Kita masih ada asupan energi sebelum kita memulai puasa, menyegerakan buka, itu segera ada asupan energi ketika kita sudah seharian puasa. Ini akan menjaga kita berada di dalam keadaan yang baik. Kemudian juga apa yang kita gunakan untuk berbuka, itu juga ada petunjuk nabinya. Ini beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Tetapi jika tidak mendapatkan kurma, hendaklah ia berbuka dengan air. Karena air itu baginya adalah suci. Kenapa kurma, sekalian? Ya, kurma ini ternyata makanan yang mengandung glukosa sederhana, begitu dimakan cepat dikonversi menjadi energi. Ini kurma. Sehingga ketika kita makan kurma dalam waktu dekat, maka segera menjadi energi dan kita cepat seger kembali. Kenapa air? Ya, seharian kita tidak minum, ya, cairan tubuh kita berkurang, ya, maka kita harus segera kasih masukan air supaya fungsi peredaran tubuh, peredaran darah tubuh kita itu menjadi semakin baik. Ya. Ini jadi puasa sangat memperhatikan aspek kesehatan. Di samping itu, efek dari puasa itu menyehatkan. Efek dari melakukan kegiatan puasa bagi tubuh itu bagus. Ya.
Ini hadis, ya, sumu tasyahu, berpuasalah, ya, kalian akan sehat, ya, akan sehat. Ya. Ini terlepas soal kesahihan hadisnya, tapi secara burhani, pendekatan burhani berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan penelitian, itu puasa itu memang terbukti menyehatkan. Jadi terlepas status kesahihan hadisnya, tetapi secara ilmiah puasa itu betul-betul memberikan efek sehat. Nah, mari kita coba sedikit memahami bagaimana cara puasa menyehatkan tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita itu terjadi proses metabolisme yang berjalan terus sepanjang kehidupan. Nah, di dalam metabolisme ini, di samping menghasilkan energi dan sampah metabolit, ya, kalau energi langsung kita gunakan, sampah metabolit ini, ya, harus dikeluarkan karena dia sampah. Ya. Nah, tubuh mempunyai mekanisme mengeluarkan sampah itu antara lain melalui ginjal, melalui usus, melalui jalan nafas, melalui kulit. Ya. Jadi itu metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Tapi ada metabolisme yang terjadi juga di dalam sel. Di samping menghasilkan energi, juga menghasilkan sampah yang sebagian besar berupa protein cacat yang tidak berguna. Nah, itu gambaran dari sel, ya, yang yang menghasilkan energi juga sampah. Kalau sampah itu dibiarkan tetap ada di dalam sel, tidak dibersihkan, sampah itu akan mempercepat penuaan sel. Jadi sel-sel kita usianya menjadi lebih tua. Kalau selnya lebih tua daripada usia sesungguhnya kita, maka vitalitas kita turun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa punya sel yang lebih muda dari usia kita, tetapi juga bisa memiliki sel-sel yang lebih tua, ya, daripada usia kita yang sesungguhnya. Nah, sampah-sampah ini mempercepat penuaan sel. Ya. Tidak diperbaikinya sel-sel rusak dan berkurangnya fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Itu kalau banyak sampah, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, banyaknya sel yang terganggu juga akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Ini efek sampah, ya, yang ada di dalam sel-sel kita. Nah, sesungguhnya di dalam sel itu sudah ada enzim yang tugasnya adalah membersihkan sampah-sampah tadi. Tapi kalau melihat gambar, ini ada gambar namanya lisosom, ya. Ini ada di dalam sel. Ya. Enzim yang terdapat di dalamnya namanya enzim lisosom. Ya. Ada sekitar 60-an jenis enzim yang ada di situ. Dia memiliki fungsi sebagai apa? Sebagai pembersih, sebagai petugas kebersihan. Yang dengan pembersihan itu akan terjadi proses detoksifikasi. Jadi racun-racun yang ada dalam sel-sel itu dinetralisir dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses detoksifikasi itu dilakukan melalui proses yang disebut dengan autofagi. Nah, dalam autofagi ini sampah atau protein cacat, ya, dibungkus lembaran mirip kantong untuk dipecah dan dibuang.
Sementara protein yang normal tetap dibiarkan utuh. Itu prosesnya. Yang melakukan adalah enzim-enzim lisosom ini. Jadi lisosom juga berfungsi sebagai pusat daur ulang, menyusun kembali sampah untuk digunakan lagi. Jadi tidak semua sampah itu dibuang, ya, tetapi yang masih bisa didaur ulang, dia akan didaur ulang, ya, sehingga bisa berfungsi normal. Tapi kalau kita punya sampah itu ada yang kita sortir, ya, ada yang bisa didaur ulang, ada yang harus dibuang, ya. Yang masih bisa didaur ulang untuk bisa dimanfaatkan kembali. Bila proses pembuangan dan daur ulang gagal, seseorang menjadi lesu, tidak bersemangat, tetap lelah sesudah beristirahat, dan mudah sakit. Ya, itu yang terjadi kalau terjadi proses gangguan pembuangan dan daur ulang sampah. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini menurut Profesor Hirumi Shinya, ahli gastroenterologi terkemuka dari Albert Einstein College of Medicine di New York, beliau menyampaikan bahwa tidak makan atau terjadi proses lapar adalah pemicu autofagi. Jadi autofagi itu akan terjadi ketika kita dalam keadaan lapar. Kalau kita kenyang, maka proses ini tidak akan terjadi. Nah, kenapa demikian? Pada saat lapar, makanan tidak terdapat di usus, sehingga aliran gizi dari usus ke sel-sel tubuh terhenti. Jadi tidak ada suplai gizi, ya, dari usus, ya, maka aliran gizi dari usus, ya, ke sel-sel tubuh terhenti. Nah, dalam kondisi seperti ini, terpaksa tubuh mengambil sumber lain. Dari mana? Dari protein cacat atau sampah yang didaur ulang melalui proses autofagi tadi. Jadi yang masih bisa didaur ulang, ya, didaur ulang untuk bisa dimanfaatkan kembali. Jadi proses ini menjadi detoksifikasi alamiah di dalam sel. Dan itu hanya terjadi pada saat lapar. Kalau kita tidak lapar, tidak terjadi. Maka Profesor Hirumi Shinya itu bahkan punya model terapi yang disebut dengan terapi Shinya. Terapi Shinya itu terapi puasa Shinya. Ya. Caranya seperti puasanya orang Islam, ya, mulai pagi sampai sore, ya kurang lebih 14 jam, tidak makan, tidak minum. Ternyata pasien-pasien dengan banyak gangguan, itu banyak di antara gangguan-gangguan itu menjadi hilang. Jadi berdasarkan ini, ya, berdasarkan penelitian ini, kita mesti semakin meyakini bahwa petunjuk Allah itu pasti baiknya, dan marilah kita berkomitmen menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Dan soal lapar ini, ada seorang dokter dari Jepang, namanya Shigeo Haruyama, itu yang juga melakukan penelitian apa bedanya orang yang sering lapar dengan orang yang tidak pernah lapar. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, orang yang sering lapar itu memiliki usia atau rata-rata usia lebih panjang dibandingkan dengan orang yang jarang lapar. Jadi ternyata ada efek ke usia
sering lapar itu memperpanjang usia. Nah, ini antara lain bisa kita pahami dengan ilmunya Hiromi Shinya, bahwa lapar itu akan membersihkan tubuh dari sampah-sampah yang akan mengganggu kesehatan. Sehingga orang yang sering lapar ya, itu tubuhnya akan lebih bebas dari sampah, dari racun, sehingga dengan kebebasan sampah dan racun ini dia akan menjadi lebih fit. Ini Shigeo Haruyama, ya, seorang dokter dari Jepang. Ya. Bapak Ibu kalau ingin mempelajari teorinya Shigeo Haruyama, silahkan cari bukunya The Miracle of Endorphin. Kalau Hiromi Shinya itu bukunya The Miracle of Enzyme. Ya, mukjizat dari enzim. Itu diceritakan juga tentang puasa, teori puasa ini. Ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya, buku-buku tersebut. Ya, insya Allah akan semakin meyakinkan kita bahwa petunjuk Allah itu memang dibuat untuk kebaikan kita. Itu yang kita mesti yakini. Belum semua petunjuk diteliti. Ya. Tetapi yang sudah diliti itu semuanya terbukti. Manfaatnya buat kita sangat dahsyat. Ya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, mari kita semakin bersemangat di dalam menjalankan petunjuk Allah, ya, utamanya menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah ya kemajuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.